Kita tahu jika saat ini timnas kebanggaan kita sedang berjuang untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Namun, tahukah kalian jika timnas Indonesia juga berpeluang untuk lolos ke dua edisi Piala Dunia mendatang, tepatnya saat Piala Dunia 2030, dan peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2030 lebih besar dibandingkan dengan Piala Dunia 2026. Kenapa bisa? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Rencana pengembangan sepak bola yang dilakukan oleh FIFA benar-benar sudah melampaui batas. Kita tahu jika FIFA menambah 16 peserta tambahan saat Piala Dunia 2026 dari 23 peserta menjadi 48 peserta. FIFA juga menghapus Piala Konfederasi, yaitu piala yang mempertemukan juara-juara di setiap benua. FIFA menggantinya dengan kompetisi Piala Dunia antar klub yang diikuti oleh 32 klub terbaik di dunia. Semakin banyak agenda, maka keuntungan yang akan didapat oleh FIFA juga semakin besar. Piala Dunia 2026 belum digelar, namun FIFA sudah bersiap-siap mengumumkan dan berencana menambah peserta Piala Dunia tahun 2030 menjadi 64 peserta, atau 2 kali lebih banyak daripada edisi Piala Dunia 2022 saat di Qatar. Perlu kita ketahui jika Piala Dunia 2030 untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 benua. Saat ini kita familiar jika Piala Dunia diadakan di satu negara saja, atau bahkan pernah berlangsung di 2 negara. Seperti saat tahun 2002 yang berlangsung di Jepang dan Korea, itu pun masih diadakan di satu benua dan negara yang berdekatan. Sebenarnya Piala Dunia 2030 diadakan di 3 negara, yaitu Maroko, Portugal, dan Spanyol. Namun karena Piala Dunia 2030 edisi tersebut sangat spesial dan memperingati 100 tahun Piala Dunia, maka sebagai penghormatan pembukaan Piala Dunia akan dilaksanakan di negara Amerika Latin, yaitu Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Sebelum akhirnya Piala Dunia dilanjutkan lagi ke 3 negara awal. Dengan format ini akan menjadikan Piala Dunia 2030 adalah Piala Dunia yang paling unik karena pertandingan tersebar di seluruh negara dan lintas benua. Menurut yang diberitakan oleh Guardian, saat ini FIFA telah membahas lebih lanjut tentang penambahan peserta tersebut di dalam rapat internal. Penambahan peserta diusulkan oleh PSSI-nya Uruguay yang menganggap jika Uruguay dan negara tetangganya ingin menggelar pertandingan Piala Dunia lebih banyak, tidak hanya menggelar laga pembukaan saja. Usulan ini disambut dengan baik oleh para negara papan tengah di Asia, Afrika, dan Oseania. Saat ini Asia memiliki jatah 8 negara untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Jika benar akan ada penambahan peserta, maka besar kemungkinan jatah Asia akan dilipat gandakan untuk Piala Dunia 2030. Begitu pula dengan konfederasi di Afrika dan Oseania. Sementara Amerika Latin besar kemungkinan tidak ada kualifikasi, karena jumlah negara di konfederasi CONMEBOL adalah 10 negara saja. Tentu ini juga kabar menggembirakan bagi timnas Indonesia. Namun sebelum jauh berpikir ke Piala Dunia 2030, timnas Indonesia harus fokus terlebih dahulu lolos ke Piala Dunia yang terdekat. Tren positif yang dialami timnas setelah menang atas Arab Saudi diharapkan mampu dilanjutkan oleh sang pelatih baru, yaitu Patrick Kluivert. Terdekat timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga berat, yaitu melawan Australia dan menjamu Bahrain di GBK. Terlebih melawan Bahrain adalah laga yang bisa dibilang sebagai ajang balas dendam. Memang jika penambahan peserta dunia terjadi, besar kemungkinan timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Akan tetapi kita sebagai penggemar timnas Indonesia akan sangat senang jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terlebih dahulu. Andaikan kita amit-amit tidak lolos ke Piala Dunia 2026, maka Piala Dunia 2030 banyak pemain timnas Indonesia yang akan sudah bertambah usianya. Nama-nama seperti Tom Haye, Sandy Walsh, dan Kevin Dick sudah hampir mencapai usia 40 tahun di tahun tersebut. Akan tetapi pemain seperti J.H. di tahun 2030 akan berusia 30 tahun dan Mesut Ozil yang akan menginjak usia 29 tahun. Selain itu, Justin Hubner dan Rizky Ridho juga masih akan berusia di bawah 30 tahun saat tahun 2030. Belum lagi masih ada back Matthew Baker yang akan berusia 20 tahunan di tahun tersebut, sehingga banyak opsi untuk posisi back. Di posisi gelandang saat tahun 2030 masih ada nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Zenit, dan Wilfried Zaha yang akan masuk ke dalam usia emas seorang pesepak bola. Di lini depan masih ada nama seperti Oli Romeni, Rafael Struijk yang akan menjadi andalan timnas Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu masih ada nama seperti Jan Revan yang juga akan memasuki usia emas pesepak bola. Tentu masih ada yang lain dari skuad U20 dan U17 sekarang, atau bahkan nanti akan muncul wonderkid lagi yang siap membela timnas Indonesia. Jika benar akan bertambah menjadi 64 peserta, maka besar kemungkinan negara-negara papan tengah di Asia memiliki kesempatan lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Begitu juga dengan Thailand dan Vietnam yang memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia.
Meski begitu, penambahan peserta Piala Dunia juga mendapatkan respon yang negatif. Banyak pihak yang mengatakan jika FIFA memiliki kepentingan dengan penambahan jumlah peserta, seperti kepentingan politik dan ekonomi. Kita sangat tahu jika pendapatan tertinggi FIFA berasal dari gelaran Piala Dunia, sehingga saat Piala Dunia berlangsung, FIFA memiliki keuntungan yang sangat besar. Dengan penambahan jumlah peserta, maka juga akan menambah jumlah pertandingan. Coba kita bayangkan berapa keuntungan FIFA jika semakin banyak pertandingan di Piala Dunia. Selain itu, yang membuat Piala Dunia memiliki gengsinya sendiri adalah sulitnya bagi setiap negara untuk bisa bermain di Piala Dunia. Jika banyak negara yang ikut, maka dikhawatirkan akan membuat gengsi Piala Dunia menurun. Meski begitu, kita doakan saja yang terbaik untuk timnas Indonesia.